Ah, agak, mohon maaf kalau suaranya agak-agak bindeng. My body is not delicious today. Iya, kurang gizi. Oke, selamat malam angkatan 4 yang Bapak cintai, jiwa dan raga. Masih tetap bersama Yahya di saluran tercinta KPC 1,5 FM di tengah-tengah cuaca yang apa ya? Yang mendung ya. Di sini hujan seharian. Enaknya tidur. Tapi karena Bapak sangat mencintai kalian, maka mari kita tuntaskan kewajiban kita malam ini. Ya, modul keempat format naskah, ya. Jangan menyerah ya. Bagus kan gambarnya? Semoga kalian bisa menjadi ikan kecil ini, ya. Meskipun sudah di ujung tanduk, ya, sudah di apa? Burung pelikan ini, ya. Tapi dia masih berusaha dan akhirnya selamat. Pokoknya kalau ada kesulitan jangan menyerah. Nah, tujuan format naskah, ya, dengan Microsoft Word. Jadi biasanya format naskah ini dilakukan setelah kita melakukan pengetikan atau edit naskah, ya. Jadi format naskah itu berbeda dengan edit naskah, ya. Kalau for editing naskah itu lebih detail, ya, sifatnya lebih satu persatu, ya, satu persatu teks, satu persatu page, satu persatu gambar, satu persatu uh, tulisan yang ada di dalam lembar kerja kita. Jadi kalau untuk format ini sifatnya lebih global dan lebih sederhana. Maksudnya gini, kalau kita format naskah itu ketika kita memformat satu halaman, satu page, itu akan mempengaruhi page yang lain, ya. Jadi dia sifatnya lebih 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 global, ya. Nah, biasanya bagian-bagian yang diformat dalam sebuah naskah itu paragraf, spasi. Kenapa global? Karena kan paragraf itu berlaku nggak hanya untuk satu page, tapi page ke satu, page kedua, dan seterusnya gitu. Jadi dia sifatnya sekali kita merubah yang di depan, belakang juga berubah gitu. Kemudian bullet and numbering, ya. Kemudian border and shading. Bullet and numbering itu biasanya kalau kita nulis ada ondol-ondolnya itu kan, seperti peluru bullet. Kemudian ada angka 1, 2, 3 gitu. Kemudian border and shading. Border itu garis tepi, shading itu
pola ya, pola patternnya seperti apa. Kalau edit itu misalkan kayak gini loh ya, nak, misalkan eh, edit itu misalkan eh, jenis hurufnya, kemudian berapa ketuk sih dari kiri, dari sebelah kiri, guternya berapa senti gitu. Terus yang bold perlu dipertebal, yang perlu digaris bawah, seperti itu. Dia lebih detail ke setiap eh, kata per kata, itu editing ya. Kalau format itu lebih global ya, setelah kita edit baru kita format. Nah, lebih susah mana? Lebih susah editing. Makanya kalau misalnya di rental Indonesia kan, kalau ada rental komputer, rental skripsi, itu bagian paling susah kita ngedit ya. Kalau ngetik gampang, ya ngetik tuh ngetik aja gampang. Tapi ketika ngedit ya, sesuai dengan aturan tertentu itu yang susah. Misalkan hurufnya harus Times New Roman misalkan. Terus setelah tanda petik harus 2 kali ketuk spasinya. Kalau tanda koma sekali ketuk, seperti itu. Ya. Kan biasanya kita ngetik banyak salah di situ. Ejaan bahasa Indonesianya juga iya, ya. Tapi ejaan bahasa Indonesia kan biasanya ada yang otomatis ya. Jadi kalau ada yang kita kurang-kurang huruf, dia warnanya merah, bisa kita setting. Hmm, gitu. Nah, yang pertama paragraf dan spasi. Nah, di sini misalkan eh, ini ada teks ya, terus kita mau dibuat paragrafnya single, kemudian fontnya menjadi Arial ya. Ini Times New Roman kayaknya ya. Maka mengatur paragraf dan spasi itu ya, ada icon paragraf di situ. Kemudian kita bisa ganti line spasinya berapa ya. Ini contohnya nih. Nah, ini. Ya. Ini kan ada paragraf di sini. Ada di menu bar page layout ya. Nah, jadi page layout, kemudian paragraf, kamu klik aja yang tanda hitam ini. Ini. Ya nggak apa-apa Endang, matanya udah sembuh. Endang masih 2 matanya. Masih ada kan hitam-hitamnya matanya. Nah, ini diklik nanti muncul dia form seperti ini ya. Nah, ini kita bisa atur ada di sini line spacingnya ya.
Terus ini untuk rata kiri kanan, ya. Ini justify untuk rata kiri kanan. Kita bisa ganti di sini. Kemudian di OK. Maka dia akan berubah, ya. Seperti itu. Jadi ini bisa diganti, ya. Bisa single, bisa double di sini. Kemudian bullet and numbering. Nah, ini bedanya antara ini namanya bullet, ini namanya numbering. Ya. Jadi kalau kita melakukan bullet itu kalau tidak ada skala prioritas di situ, tidak ada urutan. Ya, misalkan di sini cara membuat kue bolu, bahan-bahannya tepung terigu, telur, mentega. Itu pakai bulat aja. Kenapa pakai bulat? Karena kamu mau tempatkan telur duluan, mentega duluan, itu nggak masalah gitu. Tapi untuk cara membuatnya, step by stepnya, langkah-langkahnya itu sebaiknya memakai numbering. Kenapa? Karena di situ ada hierarki, ya, ada urutan, ada skala prioritas, mana yang duluan. Malam guys, welcome to the jungle. Nah, itu bedanya antara bullet dan numbering, ya. Jadi misalkan, oh saya besok mau perlengkapan untuk mau kemah apa aja ya, itu bisa pakai bullet karena tenda, pakaian, sikat gigi misalkan, itu terbalik pun nggak masalah. Ya, tapi kalau misalkan yang urutan, ya, itu sebaiknya pakai numbering. Nah, cara mengaktifkan bullet and numbering ini, yang pertama kita blok, ya. Kita blok atau tandai bagian naskah yang ingin dibuat bulletnya, ya. Berarti kita ketik dulu. Habis itu baru kita blok, ya. Kita blok, ya. Kalau blok bisa pakai keyboard, letakkan kursor di depan, kemudian pencet shift, kemudian pencet tanda panah ke samping kanan. Itu di blok. Atau Ctrl A kalau mau ngeblok semua, ya. Ctrl A, ya. Atau pakai shift, ya. Di blok, kemudian klik home, ya, menu bar home, kemudian diklik icon ini. Nah, terus setelah diklik kita bisa memilih, ya, bullet yang akan kita pakai itu macam-macam, ya.
ada yang gambar bunga, ada yang bulat aja, ada yang tanda panah, itu tergantung kita ya. Nah, kalau nggak ada yang nggak bagus di situ, kita bisa klik alternatif bulat yang lain dengan mengklik define new bullet ya. Kemudian diklik karakter, kemudian klik OK. Misalnya ini dia ya, kita masuk di home ya, kemudian di sini ada tanda bullet and numbering, ini diklik ya, tapi sebelumnya ini diblok dulu. Oke, diblok dulu baru diklik. Nah, kalau kita klik maka akan muncul beberapa option seperti ini. Pak, pakai yang mana? Tergantung kalian, terserah mau pakai yang mana ya. Biasanya yang umum itu dipakai ini ya. Kemudian ini ya. Nah, kalau di sini Pak saya nggak mau ada yang di sini, saya mau ada bentuknya lope-lope misalkan. Kalian bisa klik di sini. Define new bullet. Malam Emi. Tinggal Om Ji belum datang ya. Wahyu udah sembuh. Si Wida juga belum ada ya. Oke Emi, nggak apa-apa Mi, langsung gabung aja. Mak Fitri mana ini? Oke ya, Bapak ulangi ya. Nah, kalau nggak ada yang dipilihan di sini dari bullet dan numbering ini, kita bisa pilih dari define new bullet ya. Ini diklik. Nah, define new bullet kita bisa pilih di simbol ini ya. Nah, kita bisa, ini contohnya. Kalau kita pilih yang ini ya, ini bisa macam-macam ya. Jadi di sini bisa milih yang tidak ada di list tadi ya. Kemudian di-OK-kan saja. Ya, ini caranya. Nah, untuk number ini hampir sama ya. Pertama kita blok dulu. Enak banget bebekian ya. Bapak liburan di rumah aja lah. Lagi miskin soalnya. Mau bikin bakwan saja besok. Ya. Untuk number hampir sama seperti ballet tadi. Jadi kita blok dulu. Setelah di blok, kita klik home, kemudian klik icon ini ya.
Terus kalau nggak ada yang di situ kita bisa define, ya. Nih, yang kita pilih yang ini, ya. Ini ada di home, ya. Home, kemudian pilih ini satu, ini dua. Kemudian kita bisa pilih jenisnya mana, ya. Tapi sebelumnya ini diblok dulu, tulisannya diblok. Diblok, kemudian kita tinggal pilih, ada yang Romawi, ya, ada yang ABC gitu. Nah, biasanya kalau misalkan kita mau mau kasih numbering, ya, bagian teksnya itu harus bentuk dua seperti ini. Jadi kita enter, ada di sini ada ya, jadi ini bagian pertama, kemudian ini bagian kedua, baru diblok semuanya. Nah, dia akan bentuknya seperti ini nanti. Bisa sambil dicoba, ya. Pokoknya diusahakan bisa nabung, beli netbook atau laptop. Jadi gampang kalau praktek, ya kan? Kalau punya netbook itu, laptop lebih berguna sebenarnya daripada Android, ya, atau daripada cuman tablet, gaya-gayaan aja nih itu. Tapi kalau netbook, laptop itu kalian bisa belajar benar-benar. Kalau mau buat nonton film pun ya nggak apa-apa gitu. Kalau seperti laptop, netbook itu investasi. Jadi meskipun harganya lumayan mahal, tapi semoga bisa berguna nanti misalkan kalian mau bisnis online, ya kan. Untuk Skypean sama pacar. Oke, ada pertanyaan? Ada yang sambil nyoba? Nah, kalau nggak ada di sini, kamu bisa klik di sini, define new number format. Ini hasilnya, ya. Ini hasilnya sudah ada numberingnya. Nah, sekarang kita bahas tentang border dan shading, ya. Border shading tahu kan? Ini misalkan ini kan page-nya kan. Nah, ini biasanya batas tulisan marginnya. Ini kan margin ini makan margin top, ya, bottom, left, right, nah, kiri, kanan, atas, bawah. Nah, misalkan ini mau kita kasih bentuk bunga-bunga misalkan. Itulah di sini dia. Nah. Oh.
misalkan di sini ya, mau dibikin tapi merah. Nah, ya, ini namanya border ya, and shading. Nah, uh, nah, border shading ini ada di page layout ya, bersama dengan bullet enam baring. Ada di page layout. Jadi di situ ada bermacam-macam pilihan. Yang pertama ada setting, itu fungsinya adalah memilih bentuk bingkai halaman, ya. Kemudian style itu memilih garis bingkai halaman. Jadi bentuk garisnya seperti apa, ya, stylenya. Dia mau garis-garis putus-putus merah putih atau bagaimana, ya. Color itu untuk warnanya. Kemudian width-nya, ya, width-nya itu untuk ketebalan garisnya, berapa tebal atau tipis gitu. Terus art itu memilih jenisnya, jenis bingkai halamannya seperti apa. Ya, kemudian option di situ kalau kita ingin memberikan pilihan pada jarak bingkai. Ya, kalau yang masih buka laptop bisa langsung dicoba ya. Ya. Oh, sorry. Nah, untuk page layout ini kalian bisa lihat di sini nih. Ya. Ada border di situ. Kalian klik, kemudian oke kan, akan muncul seperti ini. Ini yang kata Bapak tadi. Ini setting untuk milih jenisnya bagaimana, ya. Ada yang 3 dimensi, ada yang ada bayangannya shadow, ada yang box, ada yang nggak pakai apa-apa. Kemudian ini setting, ya, page bordernya. Kemudian ada stylenya, garis cuma satu atau putus-putus atau putus sama sambungan banyak ya.
Terus ini untuk tebal garisnya berapa, kemudian ini untuk warnanya, ya kan. Terus ini kalian bisa otomatis, misalkan kalian cuma mau kiri sama kanan, ya diklik aja kiri kanan. Kalau mau empat-empatnya berarti diklik klik 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 klik, maka keempatnya akan akan ada bordernya, ya. Kalau mau di tengah-tengah bisa diklik di sini. Nah, di sini ada beberapa contohnya juga, ya. Kemudian ini apply to, lihat nih, mau di apply di selected hanya di satu page atau di semua dokumen, the whole document, bisa dipilih di sini. Baru kalian pencet OK. Seperti itu. Silahkan bermain dengan border dan shadingnya. Silahkan dicoba. Nana biasanya ya. Nah, ini contoh shadingnya seperti ini, ya. Ini tadi yang Bapak settingannya akan muncul seperti ini, ya. Kalau tadi yang di garisnya ini Bapak pilih yang putus-putus seperti ini, kemudian Bapak klik cuman bagian yang bawah aja gitu, nanti di sini pun nanti jadi putus-putus. Ya, seperti itu. Nah, shading itu kok kita mau isi, nih kan? Kalau Bapak mau isi semuanya diisi warna merah, atau kita bisa pilih patternsnya apa, ya. Di sini bisa diklik, bagian ini diklik. Di sini Bapak fill warna merah semua halamannya ini.
Kemudian Bapak oke. Apa yang terjadi? Diblok dulu sebelumnya ya. Ya, kalau di blok dia akan seperti ini jadinya. Karena Bapak tadi pilih fill. Nah, warnanya merah. Coba kalian bisa pilih stylenya ya, stylenya dipilih yang ada di situ, bisa dicoba ya, baru di oke. Nanti jadinya seperti apa? Nah, selanjutnya kita akan membuat kolom ya. Nah, untuk kolom ini ada di page layout juga. Ada di page layout. Kemudian pilih kolom ya. Nah, untuk di kolom itu ada number of kolom, jumlah kolomnya berapa ya. Misalkan ini kertas kan, ini mau dibuat berapa kolom? Misalkan 3, berarti ini 1, 2, 3. Kemudian lebar kolomnya berapa? Lebar kolomnya berapa ya. Kemudian tampilan sementaranya akan seperti apa, previewnya ya. Kemudian klik oke. Gampang banget. Ini jadi kok gagal?
Gampang kok, tinggal di blok ya. Di blok dulu terus baru dipilih kolomnya ini. Mau 2, 3 gitu, misalkan 2 ya. Nah, dia kan seperti ini jadinya. Nah, ini supaya bisa pindah ke sini Bapak ketuk ya. Jadi Bapak enter di sini. Ini kan kursornya, enter aja tak 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 tak. Jadi pertama di blok, baru dibuat 2 kolom seperti ini. Jadi awalnya kayak gini, jadi seperti ini. Oke. Nah, terakhir ya, setelah ini kalau selesai materi kita sudahi penderitaan kita. Ya, nanti ada tugas ya. Bapak kasih tugas. Drop cap. Nah, drop cap ini jarang dipakai sebenarnya, tapi biasa dipakai misalkan kalau kita mau nulis apa, nulis mading, atau kadang di novel-novel juga biasanya pakai drop cap. Jadi drop cap ini huruf besar di awal kalimat ya, di awal alinea, drop cap. Dia contohnya seperti ini ya. Jadi ada di tab insert. Ini jarang dipakai memang drop cap nih ya. Jadi di situ ada pilihannya, ada position, pilih letak teks yang kita inginkan, kemudian ada font juga jenis huruf, kemudian baris tinggi drop cap ya. Kemudian ada juga untuk memodifikasi jarak drop cap dengan teks. Jadi jarak drop cap ini contohnya ya, biar Bapak lebih jelas. Nah, jadi drop cap itu seperti ini bentuknya nanti ya. Jadi ada di insert ya, insert ini insert. Kemudian lari ke drop cap ini. Jadi dia Bapak pilih yang ini, drop it. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Udah dicoba? Bisa? Nah, ini latihannya ya. Silakan buat seperti ini. Nah, ini
Yang ini nggak usah lah, ya. Ini aja. Ini. Jadi Bapak tambahin aturannya ya untuk PR-nya. Fontnya Arial 14 ya. Jadi bentuknya seperti ini, harus bentuknya seperti ini ya. Silakan diketik kemudian dikirimkan ke Bapak ya, ke input misik sebagai nilai tugas nanti ya. Bikin persis seperti ini ya. Bisa dipahami? Silahkan dibuat. Nggak malam ini nggak apa-apa, sesempatnya aja lah. Pokoknya sebelum pertemuan minggu depan, bulan depan udah dikumpul. Malam Fitri, ya tulisannya kayak gini ya, Arial 14. Terus harus ada ini kolom 2 seperti ini, kan kita barusan belajar kan. Kemudian ada capnya ya. Isi tulisannya iya, tulisannya kayak gini aja. Mudah Mak Fitri. Nanti dilihat YouTube-nya aja sama PowerPoint-nya nanti Bapak kirim ya, Fit. Ini ada tugasnya latihan 4 kayak gini. Ngetik seperti ini. Ya.